Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul mukarramun, para asatid, para ustadz, para haji, para tokoh, para pini sepuh yang mohon maaf kalau saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak merasa hormat dan takdim saya. Mudah-mudahan seluruh jamaah, baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini, baik ataupun yang menyimak melalui YouTube ataupun melalui live yang lainnya, mudah-mudahan oleh Allah senantiasa dijaga, dilindungi. Oleh Allah diberikan fisik yang sehat secara afiah, diberikan hati yang bahagia, pikiran yang tenang, dimudahkan rizkinya, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari berbagai macam bala dan bencananya. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah senantiasa kelak ketika kita wafat diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Bil khusus kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Murtadha, bil khusus yaitu ketuanya Ustaz Zulkarnain, mudah-mudahan oleh Allah senantiasa disehatkan badannya, disehatkan hati dan pikirannya dalam keafiatan, keluarganya dijadikan keluarga yang utuh, berkumpul kelak di surganya Allah, bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena hari ini hingga saat ini di waktu subuh yang baik, oleh Allah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Begitu banyak kesempatan dan betapa beruntungnya kita yang hadir di sini mengambil bagian kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk selalu kita pergunakan dalam upaya untuk meraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu pendekatan yang kita lakukan agar Allah mau dekat dengan kita, di pagi hari setelah kita diistirahatkan oleh Allah di malam hari, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dan kemudian kita bergegas membersihkan tubuh, mengambil air wudu, bersujud kepada Allah, bermunajat kepada Allah, menyerahkan segala keluh kesahnya kepada Allah. Dan Allah pun memberikan kesempatan kepada kita bukan saja sholat malam, tapi kita lanjutkan dengan sholat subuh. Bukan saja sholat subuh, tapi kita lakukan, kita jalankan di masjid secara berjamaah. Bukan saja sholat subuh secara berjamaah, tapi masih tetap berada di masjid untuk mengaji dan mengkaji ilmu-ilmu Allah. Harapan kita mudah-mudahan kita memohon kepada Allah, ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita kaji menjadikan kita jauh lebih dekat dengan Allah, membuat ilmunya paham oleh Allah, dan kemudian dengan kepahaman dapat kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Tak lupa salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita termasuk pengikut yang setia, pengikut yang mencintai, pengikut yang merindukan untuk berjumpa dengannya. Dan mudah-mudahan kerinduan dan kecintaan kita untuk terus berupaya menjaga, menjalankan, mengamalkan apa yang menjadi ajaran perintahnya, dan berupaya semaksimal mungkin menjauhi apa yang menjadi larangannya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari ini sudah memasuki tanggal 20 Zulhijjah, atau bertepatan dengan sekarang tanggal berapa nih? 6 Juni ya. 6 Juni. Karena ini masih dalam bulan-bulan haram, maka tema kita membahas tentang yuk jaga sikap dan amalanmu di bulan-bulan haram. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam Al-Quran Allah menyampaikan kepada kita yang tertuang dalam surat ke-9 ayat ke-36. Apa yang disampaikan oleh Allah kaitan dengan kita
apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jaga, dan apa yang harus kita hindari di bulan-bulan haram tersebut. Allah menyampaikan kepada kita, inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihina anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyampaikan kepada kita bahwa Allah ini yang membuat aturan, ya. Dan orang-orang yang beriman yang memang dia mau diatur. Ini yang hadir di sini ini rata-rata orang yang beriman dan imannya insyaallah kuat. Dan orang-orang yang imannya kuat diberikan oleh Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran dengan kehidupan yang dijalaninya. Kenapa? Karena yakin betul bahwa segala sesuatu itu atas genggaman Allah, sehingga dia hidupnya bergantung penuh kepada Allah dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bergantung penuh ketika punya masalah, minta tolongnya sama Allah. Bergantung penuh kepada Allah ketika dia berkeluh kesah hanya kepada Allah. Nah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aturan segala sesuatu yang teratur di alam semesta ini, baik alam yang nyata ataupun alam yang gaib, itu Allah yang atur. Yang nyata terhadap yang namanya perputaran matahari, perputaran bumi, perputaran rembulan, perputaran galaksi, ada Milky Way, ada yang namanya super cluster galaksi, ada yang namanya universe. Itu semuanya Allah yang atur. Termasuk yang namanya waktu. Satuan yang terkecil namanya detik. Di atas detik ada menit, di atas menit ada yang namanya jam, di atas jam ada yang namanya hari, di atas hari ada yang namanya minggu, di atas minggu ada yang namanya bulan, dan di atas bulan ada yang namanya tahun. Kata Allah, inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran, bahwa yang namanya hitungan bulan dalam setahun ini Allah yang buat. Jumlahnya 12 bulan, dan itu dicatat oleh Allah fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Itu dicatat oleh Allah tentang bagaimana pembentukan penciptaan yang namanya waktu sampai kemudian bulan, tahun. Itu Allah catat ketika seiring diciptakannya Allah, yaitu langit dan bumi. Makanya semuanya nggak ada yang milik kita, itu semuanya milik Allah. Dan dari 12 bulan ini jemaah, Allah kemudian memuliakan, ada khusus 4 bulan, ya. Makanya minha arba'atu hurum. Rasulullah memberikan informasi kepada kita dari 4 bulan itu apa saja. Yang pertama, kata baginda Nabi, ada yang disebut dengan bulan pertama, yaitu bulan Muharram, ya. Sekarang ini kita berada di bulan berapa nih? Bulan keberapa? 12, ya, namanya Zulhijjah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 12 bulan itu ada 4 bulan, dan 4 bulan itu bulan pertama adalah bulan Muharram, bulan ke-7 yang kedua yaitu bulan Rajab, kemudian bulan ke-11 yang kedua yaitu bulan Dzulqa'dah, ya. Kemudian bulan ke-12 yaitu bulan saat ini. Ada yang berurutan jemaah, ya, tidak ada jeda, itu 3 bulan berurutan, yaitu dari bulan ke-11, bulan 12, dan bulan pertama, kembali lagi ke bulan pertama.
Nah kalau kembali lagi ke bulan pertama itu hijrah namanya haul namanya kan. Haul itu kembali ke titik awal ya, yaitu satu putaran ya. 1 tahun itu 1 putaran jemaah. Kalau yang namanya bulan mengelilingi bumi itu lamanya 1 putaran rembulan mengelilingi bumi itu jumlahnya 1 bulan ya. Itu mengelilingi bulan itu mengelilingi bumi itu jumlahnya 1 bulan. Bumi mengelilingi matahari 1 kali putaran itu 1 tahun ya. Nah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada di dalam Al-Qur'an ya, nanti coba cari kalimatnya itu, langit yang 7, bumi semua yang ada di dalamnya berputar bertasbih memuji Allah. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pergerakan yang kita lakukan itu pergerakan yang ketika kita ngikutin apa yang Allah sudah gerakan seiring dengan alam semesta, maka itu yang disebut dengan akhlak ya. Kemarin di bulan Zulhijjah ada amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah dan juga dijalankan oleh Rasulullah, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Zulhijjah. Apa saja itu? 1, apa amalannya yang paling utama di bulan Zulhijjah? 1 adalah haji ya. Haji ini memang gak wajib secara keseluruhan, wajib secara khusus, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Siapa yang memampukan Allah udah dikasih mampu kagak haji, nah itu masalah itu ya. Maka kalau orang sudah mampu tidak berhaji, maka dia jadi masalah di hadapan Allah. Kenapa? Karena wajib ya. Wajibnya kapan? Seumur sekali, seumur hidup hanya 1 kali. Boleh nggak haji berkali-kali? Boleh ya kan, kalau memang kita ini sanggup ya. Yang diwajibkan hanya sekali. Pemerintah kita aja kan 5 tahun boleh baru berangkat lagi. Jadi kalau berangkat lagi nggak bisa, kalau ilegal ditangkap nanti. Nah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu bagi yang mampu, yang sudah haji kemudian tidak haji tapi mampu, apa amalan yang paling disukai di bulan Zulhijjah? Berkurban ya, kurban. Dua-duanya keluar biaya itu. Haji keluar biaya, kurban keluar biaya. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang paling disukai oleh Allah di bulan Zulhijjah adalah, karena makanya namanya Zulhijjah. Zulhijjah itu bulan haji ya. Di bulan haji itu ada ibadah. Kalau yang memang di kesempatan itu Allah memberangkatkan kita ke tanah suci untuk berhaji, yang sudah punya kesempatan dan belum punya kesempatan tapi memiliki kemampuan, maka diwajibkan berkurban ya. Kata baginda Nabi, siapa yang saat itu, maksudnya di bulan ketika datangnya bulan Zulhijjah dengan hari yang ditentukan namanya Yaumun Nahar dan hari tasyrik, tidak berkurban, kata baginda Nabi, maka fala taqrabu musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami, kata baginda Nabi. Itu di bulan Zulhijjah. Itu yang paling utama jemaah. Tapi kalau lihat redaksi ayat Al-Quran ini, sikap kita apa, amalan kita apa di bulan-bulan haram sebagaimana bulan Zulhijjah? 1, bahwa Allah ini menegaskan dengan yang namanya Itsna asyara syahran yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atu hurum. Allah ini sangat menegaskan, dzalika dinul qayyim ya. Apa itu? Bahwa ini adalah ketentuan agama yang lurus ya, ketentuan agama yang baku.
bahwa yang namanya ada minha arba'atu hurum itu adalah ketentuan agama yang baku dari Allah, aturan-aturan Allah. Jadi kalau ada orang yang kemudian mengabaikan aturan terhadap yang namanya ketentuan Allah, maka dia termasuk orang yang zalim. Makanya lanjutannya apa? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan melakukan kedzaliman ya ketika di bulan-bulan haram. Makanya judulnya jaga sikap di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan, di bulan haram ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini manusia diciptakan oleh Allah. Memang Allah kasih tahu bahwa manusia ini kebanyakan itu dzaluman jahula. Lihat ayat Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 72 ya. Sementara tadi dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-36, fala tadlimu anfusakum. Jangan berbuat zalim kepada diri, apalagi pada orang lain. Pada diri aja nggak boleh. Apa kezaliman yang dilakukan kepada diri? Di antaranya coba apa? Ini ayat Al-Qur'an jemaah ya. Tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 73. Ya, di dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas 73 Allah ini memberikan rahmat kepada kita. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul lail wan nahar litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Allah memberikan berkah kepada kita. Apa berkah yang diberikan kepada kita? Allah jadikan malam untukmu. Untuk apa? Agar kamu beristirahat. Ini Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 73. Ini lihat, ada nggak anak-anak muda yang malam hari melek? Ada nggak? Bapak-bapak ada nggak yang melek? Ada? Ibu-ibu? Kecuali ibu-ibu yang digangguin bapaknya melek nggak apa-apa. Ya kan? Tapi kalau nggak ada kegiatan apa-apa melek, pun ibadah aja. Itu yang namanya qiyamul lail. Rasulullah nyontoinnya sepertiga malam terakhir, bukan dari tengah malam. Itu waktunya tidur. Ini ayat Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 73. Maka kalau orang yang harusnya tidur dia melek, itu zalim kepada tubuhnya. Maka di bulan haram ini namanya Dzulqa'dah, maka fala tadlimu anfusakum fihinna. Jangan zolimi diri kita. Maka lihat, gara-gara melek itu sholat oleh enggak? Oleh. Saya ini malam pulang ngisi tausiah di Teluk Naga. Teluk Naga itu belakangnya Pik. Sampai rumah jam 12 malam. Merem itu baru jam 1. Jam setengah 4 udah bangun karena harus ke sini. Ini aja masih sepet matanya. Padahal itu untuk berdakwah. Berdakwah saja malam-malam itu masih termasuk menzolimi diri. Dakwah kan bisa juga di pagi hari kayak begini, waktunya cerah. Ya kan? Awalnya sih memang saya nolak. Maka saya kalau diundang ngisi maulid segala macam tengah malam, saya lebih cenderung yang lain aja dah. Ya kan? Jangan sampai menzolimi diri. Maka lihat, ada orang peringatan maulid, ya kan, sampai tengah malam, peringatan Isra Mi'raj sampai tengah malam, ya kan. Kalau yang memang sudah istiqomah dia beribadah, dia tetap bangun. Tapi kalau orang-orang yang masih baru-baru itu habis maulid, masjidnya tambah ramai apa tambah sepi? Saya tanya, tambah ramai apa tambah sepi? Sepi. Padahal maulid udah bertahun-tahun itu kagak ada ngaruhnya. Ramenya kalau ada pembagian sembako, setelah pembagian sembako bubar. Ya kan? Coba. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka udah cakep nih taklim subuh. Ya kan? Kalau mau sore
dari habis maghrib sampai isya. Itu cuman waktunya singkat kalau itu. Nah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi rujukannya ayat Al-Qur'an, bukan kata-kata saya, bukan. Sekarang ini kan anak-anak muda seringkali kalau di medsos kata-kata hari ini gitu kan. Betul gak? Saya bilang enggak, jangankan kebanyakan kata-kata, saya bilang kan. Yang harus kita lakukan kebanyakan apa yang harus kita amalkan. Apa dasarnya? Al-Quran dan sunnah hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat, manusia ini doluman jahula, ya. Selain dolim juga bodoh. Ini ayat Al-Quran, bukan kata-kata saya. Nah supaya pinter maka belajar. Supaya tidak dolim, ikutin ketentuan. Ketentuan siapa? Ketentuan Allah. Makanya lihat, orang-orang yang mengikuti ketentuan-ketentuan Allah itu adalah orang yang berakhlakul karimah. Perintah Allah, fa ahsin kama ahsanallah ilaik. Berbuat baiklah kalian, berperilaku baiklah kalian. Kepada siapa? Kepada diri dan kepada orang lain, kepada makhluk yang lain. Itu perintah dari Allah. Segala sesuatu yang ada kalimat perintah, baik itu dalam Al-Quran maupun dalam hadis, maka hukumnya wajib. Itu kaidah usul fiqh, ya. Al-amru lil wujub, ya. Perintah itu menjadikan kita wajib. Wajib apa? Untuk dijalankan. Kata Allah, perintahnya fala tadlimu anfusakum fihinna. Fihinna itu maksudnya itu kembali kepada 4 bulan itu, bulan-bulan haram. Jangan zalimi diri kita. Salah satu yang menzalimi kita juga sama, waktunya subuh dia molor tidur, itu zalim namanya pada diri, ya kan? Ketika makan nih, habis kajian ada makanan, zalim, jatahnya 1 orang 1, dia karena seneng sama makanan ngambil 2, itu zalim namanya. Ada nggak kayak begitu tuh? Ada nggak? Di kondangan datang ke resepsi, bawa uang cuma 20.000, yang dibawa 4 orang, ya. Makannya banyak, selain makannya banyak masukin nama tas lagi, ya kan? Ada tuh di medsos tuh kan, dimasukin ke tas, padahal cuma kondangannya 20.000, itu zalim namanya. Terus dia bilang, dijawab, nah kan itu orang hajat, niat hajatan. Iya, kalau di Jakarta. Kalau di kampung kagak. Di kampung itu Pak, kalau orang hajatan dicatat, itu kayak di kampung saya, langsung amplopnya dirobek di depan kita. Coba, itu ketahuan itu kalau kondangan cuma 10.000, yang makan 4 orang. Ke warteg juga kagak dapet, ya kan? Kecuali MBG doang Pak, 8.000, ya kan? MBG 8.000 1 orang, ya kan? Makanya kepalanya ditangkap itu. Nah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia ini zalim, bodoh. Nah supaya tidak zalim dan bodoh, Allah turunkan nabi dan rasul. Allah turunkan kitab suci. Untuk apa? Menjadikan itu sebagai panduan dalam bersikap, dalam berperilaku. Makanya Allah sampaikan, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Kalau kita pengen menjadi orang yang hasanah, ikutin Rasulullah, ya kan? Rasulullah itu agar kita ini bahagia. Kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah itu, ya Allah, sayang banget sama kita nih Rasulullah. Waktu saat-saat ajal aja Rasulullah itu bukan mikirin dirinya, bukan mikirin keluarganya, tapi yang dipikirin ummati, 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 umatnya. Kitanya songong sama Rasulullah, main manggil Rasulullah seenaknya, bahkan menghinakan. Hati-hati, kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, wa duribat alaikum
wa duribat alaihim wadillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabi minallah. Allah akan menurunkan yang namanya kemurkaan, kehinaan, kemiskinan, kenistaan kepada siapa? Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haq. Itu kata Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Nanti cari ya di Al-Baqarah. Saya sengaja nggak kasih tahu ayatnya, ayat keberapa, supaya dibaca Al-Baqarahnya. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang diturunkan hidup kita bermasalah itu karena kita membunuh para nabi. Enggak, saya nggak membunuh, orang nabinya udah nggak ada. Iya, nabinya secara fisik udah nggak ada, tapi yang masih ada ajarannya yang kita bunuh. Itu kan ajarannya apa? Rasulullah tuh suka subuh itu bangun sholat subuh. Allah ini suka waktu bangun bersyukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kebanyakan kita enggak ngapain tuh bangun? Kencing doang, habis kencing tidur lagi. Itu dibenci sama Allah, disayang sama setan. Ya kan? Oh itu. Kencing itu kan di toilet. Toilet itu tempatnya setan. Toiletnya masuk ke kamar. Makanya setannya ikut di dalam kamar. Tempatnya setan itu di kamar, di toilet. Nih, kalau orang dulu itu yang namanya kakus, yang namanya WC, tempat buang air itu jauh. Ya kan jauh. Itu zaman dulu kebunnya masih luas. Betul gak? Sekarang jauh, mau di tempat siapa itu? Ya kan? Ada orang jauh numpang buang air besarnya di masjid, ya kan? Numpang kencing, numpang buang air besar ke masjid. Itu orang yang zalim namanya. Masjid itu bukan tempat buang air, tempatnya beribadah. Makanya meskipun itu bukan waktu sholat, kalau masuk masjid ada namanya sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Tahiyatul masjid. Itu akhlaknya begitu. Ini enggak ke masjid ngambil air, kenapa? Karena jualan. Ya kan? Bukan kagak boleh ngambil air, ya buang air, ya kagak ngapa-ngapain di masjid. Kalau enggak rebahan tidur, itu zalim namanya. Nah itu nggak boleh kita melakukan kezaliman. Ya, fala tadlimu anfusakum fihina. Nah supaya kita tidak zalim dan tidak bodoh, jamaah, satu, kita nih harus mengikuti Rasulullah karena Allah merintahkan. Uswatun hasanah itu ngefans itu sama Rasulullah. Kalau kita punya fans, ya kita gandrung kepada seseorang, maka yang kita gandrungi, yang kita cintai hanya Rasulullah satu-satunya. Coba pelajari Rasulullah itu sikapnya seperti apa sih, Rasulullah itu perilakunya seperti apa sih. Nah itu coba pelajari. Makanya waktu di Maulid itu berjanji itu menceritakan tentang bagaimana amalan Rasulullah dari sejak lahir sampai wafat. Itu jangan dibaca hanya syairnya sambil digedebak-gedebuk pakai tabungan, tapi diterjemahkan. Ada yang terjemahin. Saya udah berkali-kali coba diterjemahkan. Ada yang terjemahkan. Supaya Pak jadi tahulah, kalau memang nggak mau baca Sirah Nabawi. Ya, baca Sirah Nabawi banyak. Cuma hati-hati kalau cari buku. Karena banyak Sirah Nabawi yang diselewengkan. Sekarang itu teknologi luar biasa. Makanya kenapa kita harus cari gurunya yang harus betul-betul berkompeten, gurunya bersanad. Kenapa? Karena kalau gurunya nggak punya guru, itu nanti dia bacanya di medsos, ngajinya di medsos, habis ngaji di medsos dia ceramah. Maka tidak heran akhirnya apa? Ada orang yang sembarangan ngomong di medsos itu. Ada dokter, ada tukang sulap, ada tukang apa segala macam dia ngomong. Ya, ngomongnya kalau ngomong tentang ekonomi sih nggak ada masalah. Ini ngomong tentang agama. Ya memang kita di Indonesia ini ya kebebasan berbicara boleh selama tidak menyinggung orang. Tapi ini ada urusan aturan agama yang terkadang ada ulama yang sudah mumpuni ilmunya, sudah sekian lama dia menyampaikan ilmu agama, disalah-salahin itu sama orang yang ngomong di medsos. Ada nggak? Banyak itu.
Ya, ada dokter ngomong di medsos, dia bilang gini, bisa nggak itu ketika ban motormu kena paku kempes, doa sama Allah, bisa nggak itu langsung bannya ketambal gitu? Bisa nggak? Ya kagak bisa, itu perkataan racun itu. Ya, perkataan racun. Itu melecehkan namanya. Ya nggak bisa lah dengan berdoa kita nih bannya bocor, kemudian dengan berdoa langsung bannya ketambal gitu. Nggak begitu. Nah ini bagi anak-anak yang hanya menggunakan logika, itu akan diikuti, dan memang betul pengikutnya banyak gitu. Pengikutnya banyak. Dia bilang bahwa Al-Qari'ah itu pembaca Al-Quran wanita, Al-Qari'ah. Saya bilang ya Allah, itu followernya banyak lagi yang ngomong begitu itu. Dia nggak ngaji tapi dia bisa ngomong di medsos. Padahal Al-Qari'ah itu artinya apa? Kiamat. Kalau Al-Qari'ah pakai hamzah, iya, ini pakai huruf ain, Al-Qari'ah, mal Qari'ah. Ada suratnya kan? Itu diterjemahkan. Wah, ini semuanya salah Kiai. Coba. Ya kan semuanya disalahkan. Saya nggak boleh nyebutin nama, ya. Tapi itu ada di medsos, nanti cari aja. Pengikutnya banyak, diundang kemana-mana, masya Allah. Ada yang agak cukup ini apa namanya, ironi bagi saya. Ini satu etnis sama saya lagi, sama-sama dari Sunda. Ya kan? Ceramah, wah seolah-olah paling pokoknya, yang lain disalahin. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya supaya kita tidak zalim dan tidak bodoh, maka kita ini belajar. Ya, belajarnya jangan hanya satu guru, banyak guru, tapi sebelum belajar lihat-lihat nih gurunya ini. Ya, lihat-lihat dulu gurunya, bukan hanya sekedar dia banyak pengikutnya. Kalau tentang banyak pengikutnya, iblis itu jauh lebih banyak pengikutnya dibandingkan Nabi Muhammad. Ya. Pengikut iblis jauh lebih banyak, mungkin hampir 99% itu manusia penduduk dunia ini pengikut iblis. Kok bisa? Oh iya, karena kalau pengikut Allah itu hanya orang-orang yang ikhlas. Makanya Allah nggak pernah memerintahkan kepada umat manusia untuk beribadah kecuali dengan dasar ikhlas. Wa ma umiru ilal liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Orang ikhlas itu nggak pernah ngungkit-ngungkit. Orang ikhlas itu murni, ya, betul-betul hanya Allah, bukan yang lain. Ya, kadang ada orang ceramah aja udah nyindir sama panitia. Ini kalau di sono dapat amplop sekian nih, di sini nggak tahu ya, itu nyindir namanya. Ya kan? Nggak usah diomongin gitu kan. Ya, rizki itu Allah yang atur. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nih lihat kenapa manusia ini zalim dan bodoh. Nih lihat Allah nih menyampaikan dalam Al-Qur'an, ya, kezaliman yang dilakukan, ya, wa duribat alaihimud dillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Maka kata Allah, musibah itu menghampiri diri kita karena kita seringkali berbuat zalim. Padahal Allah turunkan supaya yang namanya kezaliman itu terhindar dari kita, diturunkan Nabi yang jumlahnya nggak kehitung. Kita ini yang wajib cuma hanya 25 yang kita kenali, yang kita hafal. Ya, 25 Nabi dan Rasul. 25 Nabi dan Rasul itu pun tidak semuanya harus diikuti. Hanya satu doang yang diperintahkan untuk diikuti. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab suci Allah turunkan, jumlahnya nggak kehitung, entah berapa banyak, tapi yang diketahui hanya 4 kitab. Itu pun kadang kita nggak hafal, ya kan? Nggak usah kita ikuti 4-4-nya, cuman satu doang yang harusnya diikuti. Apa? Al-Quran. Banyak orang pintar, banyak orang yang berilmu, tapi tidak semuanya orang yang berilmu boleh kita ikuti.
hanya satu saja yang boleh orang berilmu ikuti. Siapa? Ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris ajarannya Nabi, bukan hanya sekedar orang yang berilmu. Karena ada yang menerjemahkan ulama itu orang berilmu, betul memang, tapi berilmu seperti apa? Berilmu yang mewarisi ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena inna yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya bahwa hamba yang paling takut dengan Allah adalah ulama. Ulama siapa? Ulama warasatul anbiya. Tidak sekedar ulama. Banyak orang dokter itu memang berilmu, tapi ilmunya beda wilayah. Jangan ngomongin tentang agama, udah ngomongin tentang kesehatan aja. Pesulap itu juga memang punya ilmu. Ilmunya wilayah tentang persulapan. Jangan nyulap yang tadinya pesulap jadi kiai. Ya kan? Dia nyulapin diri sendiri. Ya. Jangan. Ya kan? Kalau memang ilmunya ekonomi, yuk belajar ngomong tentang ekonomi aja. Ya kan? Kenapa dolar sampai 18.000? Nggak ada yang ngomong tuh. Ya kan? Ngomongnya malah tentang agama, itu padahal bukan ahlinya. Ya kan? 18.000, coba dikupas tuntas gitu supaya turun lagi jadi 2.000 seperti zamannya enak zamanku toh. Nah gitu. Siapa tuh? Iya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka lihat Allah menurunkan kemurkaan kepada kita karena keingkaran kita. Wa duribat alaihim dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadamin minallah. Allah ini marah, murka. Karena murka Allah turunkan kemiskinan, kehinaan. Apa penyebabnya? Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Tadi surat At-Taubah ayat 36, ayat Allah bukan itu? Ayat Allah. Karena mengingkari ayat-ayat Allah, maka kata Allah, dzalika dinul qayyim, bahwa ayat Allah itu tadi tentang yang namanya bulan-bulan, ada 4 bulan yang dimuliakan, itu adalah ketentuan Allah. Kita ingkari, wah nggak ada bedanya bulan, ya emang iya bagi yang nggak beriman nggak ada bedanya, hari pun nggak ada yang bedanya. Hari ini hari Ahad nggak ada bedanya dengan hari Sabtu, nggak ada bedanya dengan hari Jumat. Yang membedakan apa? Pengkondisian keimanan kita, pengkondisian batin dan pikiran kita. Yang membedakan hari ini Ahad karena kita lihat tanggalan. Coba kalau kita tinggal di hutan, kagak tahu hari, nggak pakai jam, nggak tahu jam, tahu-tahu gelap aja, ya kan? Nah sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak ada jam, kalau kita punya pengetahuan, kita tahu, oh ini waktunya zuhur, ini waktunya asar, oh ini waktunya subuh, ini waktunya maghrib, ini waktunya isya, tahu. Kalau orang yang belajar, kenapa? Karena alam memberikan tanda kepada kita. Jam ini hanya sebuah alat yang diciptakan oleh manusia supaya kita ini ketika waktu dalam kondisi yang tidak ada matahari karena mendung, kita masih bisa menentukan waktu, dihitung. Ya kan? Itu dzalika dinul qayyim, ketentuan Allah, agama yang lurus. Makanya jamaah jangan sampai mengingkari ayat Allah. Kanu yakfuruna bi ayatillah. Yang kedua, wa yaqtuluna nabi ghairi haq, membunuh para nabi. Ajarannya kita cemooh, ajarannya kita hinakan. Jangan, ya kan? Ajaran nabi itu adalah ajaran yang benar. Kenapa? Karena perintahnya dari Allah, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasul, dan taat kepada ulama. Ulama yang mana? Ulama warasatul anbiya. Karena banyak sekarang ini ngaku ulama, ya kan? Kemudian apa lagi? Ya, selain wa yaqtuluna nabi ghairi haq, dzalika bima asau, ya, itu karena dia melakukan perbuatan durhaka. Anak ngelawan sama orang tua itu durhaka, apalagi di bulan haram. Wah, itu dilipat gandakan udah, ya kan? Kemudian apa lagi? Wa kanu ya'tadun, melampaui batas. Ya, melampaui batas itu apa? Istri dikasih tahu sama suami, suaranya lebih kenceng, itu melampaui batas namanya. Ya, suaranya lebih kenceng daripada dengan suami, dinasehatin. Habis kata istrinya, suaminya songong,
ngasih duit enggak, minta makan iya. Ah, itu suami durhaka juga kayak gitu. Udah sesama keluarga durhaka kayak gitu. Istrinya ngelawan ya karena suaminya nggak pernah ngasih haknya kepada istri, kewajibannya nggak pernah dipenuhi. Maka suami yang nggak pernah memenuhi kewajibannya maka tidak berhak sama istrinya. Serius itu. Karena ada hak dan kewajiban, karena kewajiban. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kewajiban dulu baru hak. Ini enggak hak asasi manusia. Ya kan? Begal nggak boleh ditembak gitu kan. Dia kan punya hak gitu kan. Giliran dibegal ditolong, dilindungi oleh HAM. Giliran yang dibegal apa dilindungi? Gimana ini? Ya kan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah anak juga sama, anak dinasihati oleh orang tua, suaranya lebih kencang kepada dibandingkan orang tua, dinasihatin, "Hah, berisik." Gitu. Orang tuanya digituin. Nah, itu zalim itu. Ya kan? Padahal fala taqulahuma uf. Berkata uf itu kayak gitu tuh, bukan ah. Kalau ah lebih lagi. Itu aja udah nggak boleh kepada orang tua. Maka anak yang model kayak begitu nggak akan mendapatkan hak doa dari orang tua. Kenapa? Kewajiban anak itu berbakti sama orang tua. Berbakti itu menyenangkan hati dan pandangan orang tua. Makanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana hablana min azwajina, jadikan istri suami ya min azwajina ya wa dzurriyyatina, keturunan, qurrata a'yun, sedap dipandang mata. Oh, gitu kan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mah enggak jadi anak rebahan mulu. Masjid kagak, sholat kagak, ya kan. Giliran suruh sholat udah berisik. Ya kan? Orang tua digituin coba. Ya Allah. Dolim itu, apalagi di bulan-bulan haram, ya kan. Ini orang tua tuh nggak mau dikasih apa-apa, nggak minta apa-apa, kecuali apa? Menyenangkan batin. Cukup itu aja, senangin batin. Ya kan? Ngebiayain itu kewajiban. Di samping itu orang tua jangan nuntut juga sama anak, mentang-mentang udah dibiayain tuh anak. Lu gede sampai saat ini emang siapa yang rawat? Begitu tuh sama anak. Lu kalau nggak dibiayain, nggak gua kasih empan makan, emang burung ngasih empan makan, ya kan? Lu pasti mati. Emang yang ngasih hidup emang kita orang tua? Enggak, yang ngasih hidup itu Allah ya. Habis waktunya ya. Habis ya. Ada yang mau nanya nggak? Apa yang saya sampaikan nyambung ya? Nyambung ya. Silakan. Ada yang mau nanya boleh? Iya, baik Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Silakan. Udah paham semua? Ya, udah paham. Dikit lagi, saya sampaikan dikit aja. Izin Ustaz Zul, boleh ya dikit aja. Berapa menit? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala nih, bagi para orang tua yang punya anak kadang kurang bakti sama kita, jangan ngeluh sama orang, jangan minta sama anak, mintalah sama Allah. Anak itu titipan Allah. Kita ini berkewajiban untuk membesarkan karena itu titipan. Nanti di akhirat tuh kalau titipannya ternyata menjadi anak durhaka, kita kena juga. Kita jadi orang tua yang taat, rajin ngaji, rajin ibadah, begitu kita masuk surga anaknya keterima. Dia teriak sama Allah di neraka, "Ya Allah, aku masuk neraka ini gara-gara orang tua aku nggak pernah negur, nggak pernah ngajak. Bapakku memang rajin ngaji, ibuku rajin ke taklim, tapi aku nggak pernah dibangunin tidur. Kenapa? Ya karena aku ya dibangunin cuma sekali. Aku pengen nih bahwa orang tua itu memberikan kepadaku yang terbaik. Aku nggak rela kalau ibuku masuk surga. Aku nggak rela kalau ayahku masuk surga. Aku rela kalau ayah dan ibuku masuk bareng-bareng sama aku masuk dalam neraka." Mau nggak kayak gitu? Makanya ajak tuh anak ngaji, ya kan? Anak tuh anak itu
bangunin nggak apa-apa, dimarahin karena dia belum ngerti. Kalau dia udah dibangunin terus kagak berubah, minta sama Allah. Allah yang maha membolak-balikan hati, muqallibal qulub. Allah yang maha membolak-balikan hati. Nanti Allah yang akan memutarkan hatinya. Lihat Umar bin Khattab itu sampai dewasa kan durhaka sama Allah, dibalikan hatinya oleh siapa? Rasulullah. Rasulullah yang mendoakan kepada Allah, ya kan? Kita nih orang tua doanya, waduh, mujarab doanya. Untuk anak itu doain anak itu, jangan disumpahin. Anak begitu ngelawan, gua sumpahin lu, hidup lu belangsak. Jangan bu, apalagi ibu-ibu, ya kan? Gara-gara lebaran kagak datang, Idul Kurban orang pada bawa daging, anaknya malah ngambil daging di rumah, ya kan? Padahal itu pembagian dari Masjid Al-Murtado, dibawa sama anaknya, nyate rame-rame sama temennya. Gua juga belum makan kata ibunya kan, kata bapaknya gua mau nyate, lu main bawa aja, ya kan? Marah ini, nyap-nyap, lu anak durhaka. Wah udah, jangan sekate-kate kata orang Betawi, ya kan? Jangan sekate-kate. Gua sumpahin lu jadi gubernur gitu. Harusnya sumpahin begitu, kayak ayahnya ibunya Imam besar Masjidil Haram Abdurrahman Sudais. Itu cerita beneran itu, ya. Abdurrahman Sudais itu waktu masih kecil, ibunya mau ngadain acara masak, itu ditaburin pasir, ya udah nggak bisa kemakan. Ibunya marah gitu, dipukul pantatnya sambil dia katain, lu mudah-mudahan jadi imam besar Masjidil Haram. Jadi ya, begitu. Jangan dipukul, anak durhaka lu, mampus lu, mau gitu. Begitu ketabrak kita nangis tuh anak, ya kan? Jangan ya, kita minta sama Allah, apalagi di bulan haram ini dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, begitu pula dilipat gandakan siksanya, ya, kemudian dosanya ketika kita melakukan maksiat. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim. Wa'fu 'anna ya rahman. Allah waj'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijdid dunya wa 'adzabil akhirah. Bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.